Papa, untung Papa cepat pulang. Papa harus lihat ini. Arini sudah berani bawa laki-laki lain ke belakang Papa. Dia benar-benar perempuan tidak tahu diri. Cukup Sarah, kamu pikir Papa ini orang bodoh yang bisa kamu bohongi dengan foto-foto editan murahan itu? Papa sudah lihat semuanya. Pak, aku berani bersumpah kalau aku nggak melakukan semua ini. Aku tahu, aku sudah pasang kamera tersembunyi di setiap sudut rumah ini. Semua Ini peringatan terakhir saya. Saya udah bosan dengan alasan kamu terus. Tanda tangani ini atau angkat kaki sekarang. Tolong kasih aku waktu sedikit lagi. Kalian tidak lihat ibu aku sedang sakit. Jangan sekejam inilah. Please, ini satu-satunya rumah kami. peduli apa aku sama ibumu? Ayahmu yang berutang, sekarang kamu yang harus bayar. Pokoknya cuma 3 hari lagi. Hari ini, kalau uangnya tidak ada, kita seret kalian keluar dari sini secara paksa. Ampun Pak, tolong jangan ambil rumah ini. Ini peninggalan terakhir suami saya. Ibu nggak perlu kayak gitu. Ayo bangun, Bu. Hari ini gimana ini nak? Ibu takut rumah kita diambil. Ibu masuk dulu aja, biar aku yang urus. Aku mohon Pak, jangan 3 hari, sebulan lah Pak, bisa kan? Aku pasti bakal cari cara, aku janji Pak. Gak bisa pokoknya, gak ada toleransi lagi. Kalau dalam 3 hari kamu masih gak bisa bayar utang bapakmu itu, siap-siap tidur di jalan. Aku nggak bakal ngebiarin mereka menyentuh rumah ini. Gimana pun caranya bakal aku lakuin. Jadi, setelah sekian lama menghindar, kamu datang ke sini cuma untuk memohon lagi. Kamu tahu kan, aku bukan orang yang suka-suka buang waktu. Aku tidak akan minta tambahan waktu lagi. Aku kesini mau menawarkan kesepakatan. Kamu boleh ambil apa aja dari aku, asal utang orang tua aku dianggap lunas dan rumah itu tetap jadi milik ibu aku. Apa yang kamu punya hari ini? Kalian kan miskin, aset juga tidak ada. Kamu pikir pakai air mata kamu itu bisa dipakai untuk bayar hutang bapakmu yang sampai miliaran? Ambil hidup aku. Aku bersedia nikah sama kamu. Aku akan turuti semua kemauan kamu. Jadi istri yang kamu mau, asalkan kamu tarik semua utang itu sekarang juga. Menikah? Kamu sadar kan umur kita beda jauh? Tapi keberanian kamu ini menarik juga. Aku tidak sedang bercanda, aku serius. Kamu butuh istri untuk citra perusahaan kamu kan? Aku akan lakukan itu. Tolong Pak, hanya ini yang aku punya. Bagus, tanda tangan di sini. Isinya perjanjian pernikahan. Kamu jangan harap ada cinta atau kemesraan. Ini murni transaksi bisnis. Kalau kamu berani tanda tangan, itu artinya kamu resmi jadi milik aku. Selesai, sekarang tolong lunasi semuanya. Besok kita urus semuanya. Hidup kamu sepenuhnya udah jadi milik aku. Aku harap ini jadi keputusan terbaik. Aku rela menikah dengan duda tua ini demi melunasi hutang orang tua aku. Oh, jadi ini orangnya. Hebat juga ya kamu memikat hati papaku. Berapa harga diri kamu sampai sudi jual diri sama laki-laki seumuran ayah kamu? Aku kesini karena permintaan papa kamu, Sarah. Aku tidak bermaksud mencari masalah sama kamu. Tolong hargai keputusan papa kamu. Jangan panggil dia papa.
Kamu itu cuma parasit. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sengaja deketin dia supaya hutang keluarga kamu lunas kan? Dasar perempuan haus harta, tidak tahu malu. Maaf Nona Sarah, tolong jangan terlalu kasar. Nanti gaunnya bisa rusak. Ini pesanan khusus dari Pak Baskoro. Rusak? Biarin aja rusak. Seperti hidup kamu yang bakal aku buat rusak setelah masuk rumah papaku. Ingat ya, kamu itu cuma mainan baru papaku yang sebentar lagi juga bakal dibuang ke tempat sampah. Kamu boleh hina aku sesuka hati kamu, Sarah, tapi jangan pernah bawa-bawa harga diri aku. Aku ngelakuin ini juga karena terpaksa, bukan karena ingin merebut apa yang kamu punya. Jangan so suci. Aku bakal pastikan hidup kamu seperti di neraka. Nikmati aja hari-hari terakhir kamu jadi nyonya, karena setelah ini kamu tidak lebih dari pembantu di mata aku. Kuatkan aku ya Tuhan. Aku harus bertahan demi ibu, apapun resikonya. Sabar ya Mbak. Tolong perbaiki dulu bagian yang robeknya. Ini kamar kamu. Semua kebutuhan kamu sudah disiapkan di dalam. Jangan lancang masuk ke ruang kerja atau kamar pribadi aku tanpa izin. Kamu paham? Iya, aku paham. Tapi apa kita tidak perlu bicara sebentar soal gimana aku harus bersikap di depan orang-orang rumah ini? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tugas kamu cuma satu, jangan buat masalah dan jangan permalukan aku. Sisanya urus saja dirimu sendiri. Aku sibuk. Maaf Mbak, apa aku boleh minta tolong tunjukin dapurnya di mana? Aku mau bikin minuman sendiri aja, gak mau ngerepotin. Jangan begitu Nyonya, ini sudah tugas saya. Nyonya istirahat saja dulu ya. Nyonya kelihatan capek sekali. Mari saya bantu bawa kopernya ke dalam. Nanti saya bawakan minumnya ya. Terima kasih ya Mbak. Rumah ini besar sekali, tapi entah kenapa aku merasa nggak tenang ada di sini. Sabar ya Nyonya. Yang penting sekarang ibu Nyonya sudah aman. Fokus aja ke kesehatan Nyonya dulu. Kamu benar, setidaknya ibu aku sudah tidak perlu menangis lagi karena penagih hutang itu. Biarlah aku yang menelan semua rasa sakit ini sendirian. Semua ini aku lakuin demi orang tua aku. Maaf ya kalau makanannya terlalu mewah buat lidah kamu. Aku lupa. Biasanya kamu kan makan nasi bungkus di pinggir jalan ya. Jangan begitu sayang. Arini kan sekarang udah jadi nyonya. Meskipun ya kita semua tahu dia masuk ke sini lewat pintu penebusan utang. Benar kan Arini? Aku menghargai makanan ini Sarah, Riko. Dan meskipun aku datang dari keluarga yang sedang kesulitan, orang tua aku selalu mengajarkan cara sopan santun saat makan. Sopan santun? Hebat sekali kamu bicara soal harga diri setelah menjual diri kamu demi sepetak rumah tua. Papa, lihat deh, mainan baru papa ini sudah mulai berani sekarang. Aku tidak menjual diri, aku menyelamatkan ibu aku. Dan kalau kamu pikir menghina aku bisa membuat kamu terlihat lebih tinggi, kamu salah besar. Itu justru menunjukkan seberapa dangkal hati kamu. Lancang ya kamu. Kamu itu cuma orang asing yang beruntung tidak jadi gembel karena belas kasihan mertua aku. Jangan so mengajari kami soal moral di rumah ini. Sudah, habiskan makanan kalian atau tinggalkan meja ini sekarang juga. Aku tidak mau dengar keributan tidak bermutu saat makan malam. Maaf, aku udah kenyang. Terima kasih untuk makan malamnya Pak. Aku permisi ke kamar dulu. Sedang apa kamu? Kamu itu istri di rumah ini, bukan tukang kebun. Tidak usah mengotori tangan kamu dengan tanah itu. Maaf Pak,
Aku cuma tidak tega melihat tanaman ini mati. Dulu aku sering merawat bunga-bunga di rumah sama ayah aku. Rasanya jadi lebih tenang kalau tangan aku menyentuh tanaman ini. Kamu tahu siapa yang dulu sering duduk di sini? Istriku. Dia menghabiskan hari-hari terakhirnya di taman ini. Dia sangat mencintai mawar, persis yang sedang kamu pegang itu. Aku tidak tahu. Maaf kalau aku lancang menyentuh barang-barang ini. Aku cuman ingin taman ini hidup lagi supaya rumah ini nggak begitu kaku. Sudah bertahun-tahun taman ini tidak ada yang mengurus. Sarah benci tempat ini karena mengingatkannya pada kesedihan. Tapi kamu malah merawatnya tanpa aku minta. Karena tanaman itu seperti manusia, Pak. Kalau tidak diberi kasih sayang dan perhatian, mereka akan layu dan mati pelan-pelan, sama seperti hati yang terlalu lama dibiarkan sendirian. Kamu benar-benar beda dari apa yang aku bayangkan hari ini. Teruskan saja kalau itu membuat kamu senang. Tapi ingat, jangan sampai Sarah melihat kamu di sini, atau dia akan membuat keributan lagi. Terima kasih, Pak. Aku tidak takut sama Sarah selama aku melakukan yang benar. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat di sini. Mohon maaf sebelumnya Bu Arini, kami tidak bisa memproses penarikan tunai atau transfer dari rekening ini. Statusnya sudah dibekukan secara sistem sejak pagi tadi. Dibekukan? Bagaimana bisa? Itu rekening pribadi aku, Mbak. Aku butuh uang itu sekarang juga untuk bayar biaya rumah sakit dan tebus obat ibu aku yang udah habis itu. Di sini tertera ada permintaan pemblokiran karena adanya indikasi aktivitas mencurigakan dari pihak keluarga Baskoro. Sebagai penjamin akun ibu, kami hanya menjalankan prosedur, Bu. Keluarga Baskoro? Ini pasti kerjaan Sarah. Dia benar-benar mau membunuh ibu aku secara perlahan. Benar-benar keterlaluan. Target sudah aman, rekeningnya sudah terkunci. Sepertinya dia tidak punya uang lagi sepeser pun lagi. Jadi kamu orang suruhan dia? Sampaikan ke Sarah kalau dia pikir bisa menghentikan aku dengan cara kotor begini, dia salah besar. Aku tidak akan membiarkan dia menyakiti ibu aku. Mohon tenang Bu Arini, mungkin ada kesalahpahaman yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Pak Baskoro. Kekeluargaan? Di rumah itu tidak ada keluarga, yang ada cuma monster. Terima kasih atas informasinya, Mbak. Maaf kalau aku lancang masuk tanpa izin, tapi ini darurat. Aku perlu bicara sama kamu sekarang juga, Pak. Kamu tidak lihat aku sedang rapat penting dengan pengacaraku. Urusan apa yang membuatmu kamu lupa soal sopan santun begini? Tidak apa-apa Pak Baskoro. Draft revisi surat wasiatnya sudah hampir selesai. Kita bisa lanjutkan besok pagi. Saya permisi dulu. Aku tidak peduli soal surat warisan atau harta kamu. Sarah sudah keterlaluan. Dia membekukan rekening aku. Ibu aku butuh obat sekarang juga. Dan aku tidak punya sepeser pun karena ulah anak kamu. Aku juga sudah tahu soal orang suruhan yang tadi dia pakai untuk memata-matai kamu di bank tadi. Pakai kartu ini, limitnya tidak ada batas. Jadi kamu pakai aja sesuka hati kamu. Kamu tahu, tapi kenapa kamu diam aja ngeliat dia nginjek-nginjek aku? Kamu pikir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang? Aku butuh perlindungan, bukan cuma uang. Aku membayarkannya karena aku ingin lihat sejauh mana kamu bisa bertahan. Dan ternyata kamu lebih jujur dari yang aku kira. Simpan kartunya, itu hak kamu sebagai istriku. Kamu sedang memuji aku di saat nyawa ibu aku jadi taruhannya. Kamu benar-benar keterlaluan, Pak. Tapi terima kasih, aku akan pakai ini hanya untuk kebutuhan ibu aku. Nak, Iya ibu, kenapa?
Jujur sama ibu nak, Pak Baskoro benar-benar baik kan sama kamu. Dia nggak jahat atau kasar karena tahu kita punya utang banyak sama dia. Ibu ini bicara apa sih? Pak Baskoro itu orangnya perhatian sekali, Bu. Buktinya ibu bisa dirawat di kamar sebagus ini. Dan dokter-dokternya juga hebat semua. Itu semua karena dia sayang sama aku. Tapi wajah kamu pucat sekali nak. Mata kamu juga sembab. Apa dia benar-benar menganggap kamu istri? Atau kamu cuma jadi pembantu di sana? Ibu merasa dosa sekali sudah jadi beban buat kamu. Enggak, Bu. Ibu jangan bicara begitu. Arini bahagia kok, Bu. Pak Baskoro itu memang pendiam, tapi hatinya tulus, Bu. Aku beruntung bisa menikah sama dia. Ibu fokus aja sama kesembuhan ibu ya, biar nanti bisa main ke rumah Pak Baskoro yang besar itu. Permisi, waktunya minum obat dan ganti cairan infusannya ya, Bu Erni. Terima kasih ya, suster. Tolong jaga ibu saya sebentar. Saya mau ke kantin cari minum. Maafin aku, karena aku udah bohong, Bu. Ini semua aku lakuin buat kesembuhan ibu. Aku rela menahan penderitaannya, karena nggak akan ada perempuan yang mau menikah tanpa adanya cinta. Akhirnya pulang juga si wanita suci ini. Habis dari mana? Habis nemuin selingkuhan kamu ya? Lihat ini, ternyata ini kan kelakuan kamu di belakang papa. Apa-apaan ini? Ini fitnah. Aku tadi ke rumah sakit menemani ibu, bukan ketemu laki-laki lain. Ini foto editan, Sarah. Kamu benar-benar sudah gila ya? Hahaha, aduh jangan ngelak deh. Jelas-jelas itu muka kamu lagi pelukan di kafe. Ternyata benar kata Sarah, kamu itu cuma perempuan murahan yang mau harta Pak Baskoro, tapi masih gatal cari yang muda. Tidak usah banyak alasan, pilih sekarang. Kamu tanda tangan surat cerai ini dan pergi dari sini selamanya. Atau foto-foto ini sampai ke tangan papa. Aku yakin papa bakal langsung tendang kamu ke jalanan kalau tahu dia sudah hianati. Aku tidak akan pergi. Aku tidak salah. Dan aku tidak takut sama ancaman sampah kamu ini. Kurang ajar ya kamu. Berani-beraninya kamu melawan aku di rumah aku sendiri. Kamu itu cuma sampah yang kebetulan dipungut papa. Aku memang miskin, tapi aku tidak sehina kamu. Aku tidak akan pergi sampai Pak Baskoro sendiri yang mengusir aku dari rumah ini. Jadi simpen saja dalam murahan kamu itu. Papa, untung papa cepat pulang. Papa harus lihat ini. Arini sudah berani bawa laki-laki lain ke belakang papa. Dia benar-benar perempuan tidak tahu diri. Cukup Sarah, kamu pikir papa ini orang bodoh yang bisa kamu bohongi dengan foto-foto editan murahan itu? Papa sudah lihat semuanya. Pak, aku berani bersumpah kalau aku nggak melakukan semua ini. Aku tahu, aku sudah pasang kamera tersembunyi di setiap sudut rumah ini. Semua ini cuma akal-akalan kamu aja kan, Sarah? Papa, aku cuma mau melindungi harta papa. Aku tidak mau papa dimanfaatkan sama perempuan miskin ini. Kamu bukan melindungi hartaku, kamu cuma serakah. Mulai malam ini kemasi barang-barang kamu. Pengacara papa udah siapkan apartemen kecil. Dan jangan harap ada fasilitas mewah lagi sampai kamu belajar caranya menghargai orang lain. Pak, kamu mengusir Sarah karena aku. Aku mengusirnya karena dia sudah keterlaluan di rumah ini. Kamu adalah istriku, bukan orang asing. Sarah, pergi sekarang sebelum papa benar-benar mencoret nama kamu dari daftar warisan.
Maaf soal keributan tadi. Aku tahu ini kehidupan pernikahan yang kamu bayangkan saat kamu tanda tangan perjanjian itu. Sarah memang keras kepala, tapi dia tidak akan berani ganggu kamu lagi. Terima kasih, Pak. Bukan cuma soal Sarah, tapi karena kamu sudah percaya sama aku. Aku sempat berpikir kalau kamu bakal lebih membela anak kandung kamu sendiri daripada aku. Kejujuran itu mahal harganya. Aku sudah lama hidup dikelilingi orang yang mengincar hartaku, termasuk anakku sendiri. Tapi kamu satu-satunya yang berani melawan, bukan semata-mata karena uang. Semua itu demi ibu aku, karena cuma ibu yang aku punya di dunia ini. Dulu ayam itu orang yang sangat jujur. Saat bekerja denganku, aku merasa gagal menjaganya sampai dia jatuh sakit. Menikahi kamu awalnya memang cara aku menebus rasa bersalah, tapi sekarang aku sadar kalau kamu jauh lebih berharga dari sekedar pelunas utang. Jadi apa ini artinya kita akan memulai semuanya dari awal sebagai suami dan istri yang sebenarnya? Kita coba jalanin pelan-pelan. Aku tidak janji bisa jadi pria yang romantis, tapi aku janji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Itu sudah lebih dari cukup bagi aku. Terima kasih sudah mau menerima aku apa adanya.